Baik, makasih banyak Bu Diana. Ya. Saya hanya mendengar tadi sampai pada pertanyaan 4D ke 4E ya. Ini tiba-tiba mati lampu tadi Bu. Pertanyaan pertama dari Pak Burhan, angka kreditnya sekarang 808. 4C untuk naik jadi 4D ya minimal 850. Apakah harus kembali ke 700 lagi atau gimana? Jawaban saya adalah tidak akan kembali lagi Bapak, karena Bapak sudah berada pada posisi itu 808. Jadi tinggal melengkapi sampai 850 untuk bisa naik ke ahli utama. Dengan catatan adalah dari angka 850 itu harus ada Bangprof, pengembangan profesi tadi yang jumlahnya 12 angka kredit. Ya, itu harus menjadi catatan tuh Pak. Meskipun lebih dari 850, kalau tidak ada pengembangan profesi maka tetap tidak akan bisa naik menjadi ahli utama. Itu satu. Yang kedua kaitannya dengan orasi ilmiah. Untuk orasi ilmiah Bapak, untuk penulisan karya tulis ilmiah, 4C sebenarnya sudah memungkinkan untuk menulis karya tulis ilmiah. Tetapi untuk bisa ujian tutup harus memenuhi angka kredit ya, dan tersedia formasi. Itu yang penting Pak. Tersedia formasi untuk keutama dan angka kreditnya sudah memenuhi. Kenapa harus demikian? Karena begitu Bapak selesai ujian tertutup lalu dinyatakan lulus, begitu hasil ujian tutupnya masuk ke jurnal, maka pada saat itu kita memberikan rekomendasi untuk diangkat ke dalam fungsional ahli utama. Seperti itu Pak. Nah begitu naik ahli utama, maka pada saat yang bersamaan juga kita berharap Bapak naik ke 4D. Jadi tidak bisa naik ke 4D sebelum ahli utama. Ahli utama dulu, jenjang dulu, baru bisa naik ke 4D. Nah sekarang saya ingin menyampaikan juga nih sekalian kepada Bapak Ibu sekalian secara umum. Jadi sekarang dari madya ke utama itu bukan orasi yang menjadi syarat untuk menjadi ahli utama, tetapi hasil dari ujian tutup ya dari karya tulis ilmiahnya. 1 tahun maksimal setelah mendapatkan predikat ahli utama, maka harus mengikuti orasi ilmiah. Jadi orasi ilmiah itu dalam rangka pengukuhan, bukan dalam rangka kenaikan jenjang jabatan ahli utama. Itu untuk Pak Burhan. Nah, kemudian Pak Hari, tadi tugas limpahan hanya 1 tingkat di atasnya dan 1 tingkat di bawahnya. Kalau lebih dari 1 tingkat, 2 tingkat, sekali lagi tetap bisa mengajar, tetapi itu tidak bisa mendapatkan angka kredit. Jadi fokusnya hanya pada angka kredit Pak. Kalau ada hak-hak lain, misalnya koin tadi, itu tetap memungkinkan mendapatkan koin karena Bapak bertugas untuk mengajar di situ. Apalagi kalau sudah melebihi dari jam wajib minimal misalnya. Jadi tetap itu sebenarnya adalah haknya Bapak. Kecuali kalau misalnya di dalam instansi itu memang mengajar atau tidak mengajar tetap tidak ada koinnya, tidak dibayarkan ya, seperti misalnya di DKI kemudian di Kementerian Keuangan ya, maka semua itu hanya menjadi kewajiban Pak ya, tidak mendapatkan hak dari proses itu. Ya, saya kira itu untuk Pak Hari. Jadi nggak usah ragu kalau memang ditugaskan, apalagi kalau latsarnya itu berlimpah di mana-mana, misalnya di kabupaten kota tetap ada dan tidak mungkin diselesaikan oleh widya suara pertama dan muda saja, maka tidak tertutup kemungkinan widya suara ahli madya dan utama juga terlibat di dalam proses pembelajaran itu. Sekali lagi ini hanya berkaitan dengan angka kredit, bukan berkaitan dengan hak-hak yang lain. Mengenai latsar, kalau tadi sarannya supaya latsar ini nggak masuk ke dalam kategori pelatihan untuk tingkat dasar, nanti akan kami coba lihat sekali lagi Pak. Nanti karena kami ini akan tetap menguraikan beberapa aspek termasuk petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dari Permenpan ini ke dalam peraturan lembaga administrasi negara. Dan saat ini kami sedang memprosesnya Bapak Ibu,
prosesnya sudah mencapai 70-80%. Jadi kalau ada masukan-masukan, kemarin juga kami mendapatkan masukan dari beberapa widya suara, itu akan selalu menjadi catatan bagi kami. Sepanjang itu bisa diakomodir, insya Allah kami akan akomodir di dalam peraturan lembaga administrasi negara. Nah, mengenai pelatihan fungsional tadi yang 3 tahun, saya ingin menyatakan bahwa pelatihan fungsional yang 3 tahun itu hanya bagi mereka yang pengangkatan pertama dari CPNS. Ya, saya ulangi, dari CPNS, formasi CPNS menjadi PNS dengan formasi widyasuara, menjadi formasi widyasuara ahli pertama. Nah, itu wajib dalam kurun waktu 3 tahun. Kalau mereka yang perpindahan dari struktural, itu juga ada kewajiban tuh untuk mengikuti pelatihan yang kita sebut juga pelatihan peningkatan. Tetapi ukurannya berbeda dengan yang pertama masuk jadi latsar. Ya, kalau in-passing yang dulu kita sebut in-passing, pelatihan in-passing, sekarang kita menyebutnya sebagai pelatihan peningkatan. Ini juga ada kewajiban bagi siapa saja yang baru pertama masuk menjadi widyasuara harus lulus pelatihan-pelatihan yang ada. Ya, tapi tidak dibatasi sampai 3 tahun. Batasannya hanya tidak boleh mengajar dan tidak akan diberikan angka kredit dari perhitungan angka kredit untuk penilaian angka kreditnya. Hanya itu aja, Pak. Jadi yang 3 tahun tadi batasan maksimalnya hanya mereka yang berasal dari CPNS dengan formasi widyasuara. Berikutnya Pak Riwan, penjaminan mutu. Nah, di BPSDM atau di pusat-pusat pelatihan ini kan juga ada komite penjaminan mutu. Apakah bisa widyasuara masuk ke situ? Bisa, Pak. Ya, widyasuara bisa terlibat sebagai penjaminan mutu. Nah, cuman masalahnya konteks penjaminan mutu yang ada dalam uraian tugas, butir kegiatan dan tanggung jawab widyasuara ini bukan hanya sekedar sebagai komite penjamin mutu, ya, tapi memungkinkan untuk menjadi komite penjamin mutu. Ya, nah, tugasnya antara lain bisa dilihat di dalam uraian butir-butir kegiatannya, termasuk mendesain kira-kira desain cara penjaminan mutu itu bisa dilaksanakan oleh widyasuara. Ya, kemudian merancang berbagai aspek di dalam pelaksanaan penjaminan mutu itu bisa juga oleh widyasuara. Intinya adalah bahwa ketika kita berbicara pelatihan, maka penjaminan widyasuara itu harus memastikan bahwa semua proses pelatihan ini sudah sesuai dengan penjaminan mutu yang ada, sesuai dengan mutu yang telah direncanakan. Itu sebenarnya salah satu tugas dan tanggung jawab widyasuara di situ. Mengenai uji kompetensi, Pak Ridwan, ini saya ingin mengatakan bahwa uji kompetensi ini adalah kewajiban khusus untuk naik jenjang jabatan. Bukan naik pangkat, ya, bukan naik pangkat, tetapi naik jenjang jabatan. Apakah ini menyatu dengan pelatihan? Pelatihan untuk kenaikan jenjang saat ini sudah tidak menjadi kewajiban, tapi itu adalah opsional. Ya, karena di dalam Permenpan 13 yang tadi saya katakan sebagai rujukan itu tidak lagi menstate secara eksplisit bahwa wajib ikut dan lulus pelatihan, tidak. Nah, oleh lembaga administrasi negara kita taat hukum dengan kondisi yang ada tuh. Kita taat pada peraturan tersebut. Meskipun sebenarnya waktu harmonisasi yang lalu teman-teman dari Kemenkumham mengatakan boleh aja kalau lembaga administrasi negara tetap mewajibkan, itu boleh aja karena hak prerogatif lembaga administrasi negara dalam konteks pelatihan bagi ASN di Indonesia ini. Namun demikian karena tidak dinyatakan secara terstate di dalam Permenpan 13, pimpinan kami menghendaki supaya ini jangan diwajibkan. Biarlah dia opsional. Tetapi kalau sudah ikut uji kompetensi lalu nggak lulus, maka kita harapkan dan kita mewajibkan yang bersangkutan sebelum uji kompetensi berikutnya harus mengikuti dulu pelatihan. Karena isi dari uji kompetensi itu adalah sebagaimana tercantum di dalam materi-materi pada pelatihan itu. Itu yang kita harapkan, Pak Ridwan. Intinya sebenarnya ada kebebasan bagi teman-teman widyasuara untuk pengembangan kompetensinya.
apakah itu melalui webinar seperti ini atau apapun caranya. Bahkan COP seperti ini kita akan akomodir selain mendapatkan angka kredit juga akan mendapatkan pengakuan kewajiban minimal jam pembelajaran. Itu sudah ada peraturan lembaga administrasi negara tentang COP tadi. Kemudian berikutnya mengenai dari 4D ke 4E sudah mencapai angka kredit dan juga sudah ada pengembangan profesi. Saya ingin mengatakan, mohon maaf saya lupa tadi catat siapa penanyanya. Untuk 4D ke 4E tidak ada keharusan untuk membuat angka kredit pengembangan profesi atau Bangprof. Nggak ada. Karena 4D ke 4E itu masih dalam satu jenjang jabatan yang sama, yaitu ahli utama. Yang diharuskan membuat Bangprof itu kalau dari muda ke madya atau 3D ke 4A. 4A, iya Pak. Kemudian yang lain dari madya ke utama, yaitu dari 4C ke 4D. Hanya itu aja Pak. Jadi ini kemudahan yang muncul nih dalam konteks Bangprof ini. Mungkin itu yang bisa saya jawabkan. Mohon maaf kalau masih ada pertanyaan selanjutnya tadi. Hanya ini yang saya sempat catat sebelum mati lampu di kantor ini. Makasih ke Bu Diana, kami kembalikan. Terima kasih Pak Aswad. Ya, baik. Untuk pertanyaan kepada Bapak Aswad, mohon izin Bu Endang, tadi sudah diakomodir ya Bu? Pertanyaannya sudah terjawab kah Bu Endang? Sudah, terima kasih Pak Aswad. Ya, Pak Burhan kayaknya belum Pak. Oh iya. Tadi lagi salat tadi Pak, maaf Pak. Waktu Makassar lagi salat jam 12 Pak, jadi tidak terlalu dengar. Oh, Pak Burhan kayaknya tadi udah ya Pak Burhan ya. Iya tapi lagi salat tadi Bu, mohon sedikit diulangi sedikit ya. Nanti lihat nanti bisa dilihat kan ada di YouTube. Di YouTube kita. Pak. Ya. Oh iya makasih. Nanti ada di YouTube Pak Burhan. Iya makasih Bu. Baik, untuk selanjutnya apakah ada lagi yang terkait dengan, mohon izin Pak Tony ya, Pak Aswad dulu ya. Tidak apa-apa Bu, kalau misalnya saya bisa mengikuti kok. Oke, siap. Mungkin 15 menit sebelum pukul 12 baru saya bisa keluar. Oke. Tidak apa-apa, saya menyesuaikan aja Bu. Baik. Baik. Masih ada di link Bu. Ya, baik. Tadi di link sudah di itu ya. Sekarang coba saya akomodir dulu yang dari raise hand ini. Pak Arismanto, raise hand. Monggo Pak Aris, mau bertanya apa? Pak? Halo Pak Aris. Halo Pak Aris. Halo Bu. Ya. Halo Pak Aris. Apakah mau bertanya? Assalamualaikum. Masih ada. Salam. Siapa? Yang lain. Oke, kalau gitu Pak Iwan ya. Monggo Pak Iwan. Pak Amir dulu Bu. Iya, terima kasih. Gimana nih Pak Amir apa saya? Pak Iwan. Mohon bersabar Pak ya, Amir terima ya. kasih. Iya, ada yang terlewat. Pak Riwan. Oh, sorry. Tadi Pak Riwan udah ya, Pak Iwan Setiawan maksud saya. Pak Iwan Setiawan, gitu. Silakan Pak Iwan. Halo Pak Iwan. Tidak ada tanda-tanda ya. Baik, kalau gitu Pak Amir Bu. Pak Amir, monggo. Silakan Pak Amir. Kayaknya ada yang penting nih. Silakan Pak Amir. Bu Diana, saya Amir Maksum Bu dari Sulawesi Tenggara. Ya. Ingin menanyakan ke Pak Aswad. Kebetulan kemarin angka kredit saya sudah 860 Bu, tapi kurang pengembangan profesi. Ya. Ini kebetulan saya juga lagi memenuhi syarat kualifikasi saya Bu. Saya baru selesai S2 ini. Jadi menurut Pak Aswad ini kalau menurut ketentuan yang baru kan ijazah bisa masuk di pengembangan profesi atau saya masukkan di bulan yang akan datang ini Bu, penilaian di Desember ini atau periode Januari atau nanti menunggu perkalan baru sehingga masuk di pengembangan profesi Pak, mohon sarannya.
Angka baik, kredit terima sekarang 860, sementara proses ngajuin untuk orasi juga. Sudah uji kom juga Bu, sudah lulus alhamdulillah. Oke, Makasih baik. Bu. Ya, baik, terima kasih Pak Amir. Ya, satu lagi ya dari raise hand ya. Mohon izin Bu. Mungkin dari tadi Bapak-bapak terus ya. Sekarang Bu Isti ya, monggo silakan Bu Isti. Ya, Bu Isti Malewai dari BDK Makassar ya. Ya, Oh, dari Bu. Makassar semua nih. Oke, silakan. Ya, terima kasih. Yang ingin saya Halo. Ya, halo, silakan Bu. Ya, yang ingin saya pertanyakan, alasan pembatasan dari Widya Iswara Utama itu seperti apa? Apa namanya? Apa argumentasinya seperti apa? Karena ya sepanjang yang kami ketahui Pejabat Bu, kota. pendidikan tinggi itu kan semakin banyak guru besar, maka semakin kredibel. Ada yang bocor. Takut pencet nanti keluar. Ini ya kita punya. Tolong panitia. Suara Madia Utama. Yang kedua, kompetensi dan uji kompetensi dan untuk TOT penjenjangan ke utama itu di mana oleh Pak terkait dengan apa namanya uji UKOM itu dan TOT penjenjangan utama, karena selama ini kami dari Kementerian Agama itu kan selalu bekerja sama dengan LAN.RI ya terkait dengan TOT tersebut penjenjangan yang sebelumnya. Namun sekarang ini karena sudah tidak menjadi sebuah kewajiban tapi menjadi sebuah opsional, maka kami harus memperolehnya informasi tersebut dari mana. Ya, itu mungkin barangkali dua pertanyaan saya Pak Aswad. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Isti. Ya. Oke, kita panitia tolong kita lihat di Google Form gimana, apakah ada pertanyaan? Silakan ditampilkan. Ya, panitia. Ya. Ya. Ini udah tadi ya. Oke. Pak Suwanto dari Pusbang SDM Parekraf. Ya, mohon izin bertanya Pak Aswad, untuk pengumpulan angka kredit dengan peraturan baru mulai diberlakukan secara berkasta atau berjenjang. Rasanya terlalu berat bagi instansi atau lembaga yang kegiatan diklatnya tidak terlalu banyak atau sedikit dibanding dengan instansi atau lembaga yang kegiatannya banyak. Pertanyaannya bagaimana jalan keluarnya agar bisa memenuhi target minimal angka kredit per tahunnya. Baik, mungkin satu lagi, silakan. Ada lagi pertanyaan dari Google Form? Sudah ya? Cukup ya? Oke, mungkin itu Pak Aswad. Monggo silakan Pak untuk dijawab. Ini masih ke saya semua ya. Iya. Nah, oke, makasih Pak Amir, Bu Isti, dan Pak Suwanto. Kasih Bu Diana. Ya. Pertama dari Pak Amir, yang 860 ini, apakah sudah terpenuhi dengan pengembangan profesi? Ya, itu harus dipastikan. Apakah S2-nya ini mau dijadikan sebagai pengembangan profesi? Ya, kalau itu mau dilakukan, maka saran saya sih begini, Pak. Kalau pertanyaannya apakah ini sebaiknya saya kirim sekarang atau kapan untuk penilaian angka kreditnya? Saran saya sih lebih baik di awal, karena S2-nya juga, ijazah S2-nya itu hanya berlaku 1 tahun untuk dinilai angka kreditnya. Kalau misalnya belum bisa dinilai sekarang, kan masih ada kesempatan berikutnya dikirim lagi. Tetap aja dicoba, Pak. Ya. Tapi intinya untuk kondisi sekarang ini, sebelum kita mengeluarkan perlan kaitannya dengan angka kredit dan syarat-syaratnya untuk memenuhi Permenpan 42, maka itu masih berlaku Permenpan 22 2014. Tapi saya sudah menyampaikan kepada teman-teman, Widya Suara yang ada saat ini dalam masa transisi, tolong jangan dirugikan. Jadi dipilih mana yang menguntungkan. Ya, jadi kalau misalnya Bapak mengusulkan saat ini untuk masuk dalam angka pengembangan profesi, maka boleh jadi itu bisa diperhitungkan, Pak. Ya, nanti kita akan lihat ketika Bapak sudah mengusulkan masuk. Ya.
Yang penting juga adalah ketika sudah mencapai angka kredit sebagaimana persyaratan, Bapak harus uji kompetensi, ujian tutup Bapak dengan karya tulis yang ada. Saya nggak tahu apakah KTI-nya sudah selesai dalam pembimbingan, sudah mendapatkan persetujuan dan semacamnya. Karena Bapak juga tidak bisa naik ke 4D kalau belum menduduki jabatan widyasuara ahli utama. Jadi yang diutamakan pertama itu adalah jenjangnya, kemudian pangkatnya akan menyesuaikan. Gitu ya Pak ya, Pak Amir. Ya Pak, makasih Pak. Berikut Bu Esti, ini dibatasi WI ahli utama nih. Apa alasannya? Jadi gini Bu Esti, ahli utama itu ya terbatas di daerah-daerah itu karena dua alasan utama. Pertama, apakah memungkinkan kegiatan-kegiatan ahli utama itu mendapatkan angka kredit? Ya kan? Kalau itu tidak memungkinkan, ya ngapain harus ada ahli utama kalau tidak bisa menjalankan tugas kewenangan sesuai dengan tanggung jawabnya. Itu satu. Yang kedua, di beberapa aspek, kalau ahli utama itu lebih tinggi grade-nya daripada pimpinan organisasinya, lalu siapa yang menilai nanti? Ya kan? Untuk menilai misalnya yang menilai kinerjanya dan semacamnya, jangan sampai itu dinilai oleh pihak luar. Itu antara lain sebenarnya alasan-alasan yang pernah disampaikan oleh teman-teman di Kemenpan RB juga mengatakan seperti itu. Ya, tapi yang paling penting itu adalah jangan sampai nggak pernah bisa berkinerja bagi ahli utama ini karena kegiatannya tidak terpenuhi dengan aspek itu. Ya, karena kalau kita lihat jenjang utama ini kan tugas tanggung jawabnya itu lebih tinggi daripada mereka yang ada di madya dan muda serta pertama. Inilah salah satu sebenarnya hal menarik dari Permenpan 42 yang ada saat ini. Kemudian yang kedua, uji kompetensi. Ya, sekali lagi kaitannya dengan TOT. TOT saat ini kan tidak lagi menjadi persyaratan untuk kenaikan jenjang jabatan. Yang menjadi persyaratannya adalah harus ada uji kompetensi. Saya tadi katakan pelatihan-pelatihan yang selama ini ada pelatihan penjenjangan itu bukan lagi sebuah kewajiban Ibu Esti, tetapi itu hanya menjadi opsional. Kalau mau yakin dengan proses ujiannya ya ikut aja dulu pelatihannya, dan itu berbasis online. Ya, 2022 ini kita sudah akan mengimplementasikan itu. Jadi itu terpisah ya, tersendiri antara uji kompetensi dengan pelatihan-pelatihan yang ada. Nah, Pak Suwanto, di tempat pelatihan yang diklatnya sedikit, ini berbeda dengan yang diklatnya banyak. Otomatis Bapak. Cuman kalau pertanyaannya bagaimana mendapatkan angka kredit kalau pelatihannya sedikit, ya inilah yang kita akan tata juga sekali lagi. Semua permohonan untuk formasi-formasi itu kita akan lihat betul seberapa banyak pelatihan yang dilaksanakan setiap tahun. Ya, karena kasihan tuh kalau misalnya sudah banyak widyasuaranya di sana lalu tidak bisa memenuhi angka kredit minimal. Ya, itu kasihan juga tuh, berarti dianggap tidak berkinerja. Padahal bukan salah mereka, itu hanya salah karena pelatihannya sedikit. Nah, kalau sedikit pelatihannya ya jangan banyak widyasuaranya, kan rasionalnya gitu. Oleh karena itu kita harus melihat itu. Yang lain, cara yang lain untuk sementara yang sudah berada pada posisi itu, saya hanya ingin mengatakan bahwa mendapatkan angka kredit itu bukan hanya dari mengajar, Bapak Ibu sekalian. Saya sudah sampaikan di awal tadi, tugas kewenangan tanggung jawab widyasuara itu pada 4 aspek tadi. Pelatihan, pengembangan pelatihan, penjaminan mutu, dan pengembangan profesi. Jadi ini 4, jangan sampai dipikir sekali lagi mindsetnya jangan hanya sekedar mengajar baru bisa mendapatkan angka kredit. Jangan hanya berpikir bahwa tugas dan tanggung jawab widyasuara itu hanya sekedar mengajar, bukan. Jadi ada 4 area di dalam Permenpan 42
2021. Itu yang harus diingat. Sehingga semua itu memungkinkan untuk mendapatkan angka kredit. Uraian butir-butir kegiatannya udah jelas, outputnya udah jelas, dokumen-dokumen apa yang dibutuhkan udah jelas di dalam Permenpad itu. Ya, jadi saya kira itu untuk jawaban sementara saya kepada penanya yang terakhir. Saya kira demikian Ibu Diana, makasih banyak. Saya kembali. Baik, terima kasih Pak Aswad. Baik Bapak dan Ibu, apakah ada yang mau bertanya kepada Bapak Tony mungkin? Kalau gitu saya akomodasi dulu yang di Resen ya. Silakan Pak Bahdar Syah untuk bertanya, silakan Pak. Alhamdulillah bisa ketemu juga dengan Pak Aswad ini. Baik Bapak, jadi terima kasih Bu Diana. Yang kedua, jumpa kembali dengan Pak Aswad. Kalau kami dari KLHK kemarin kebetulan sudah mengundang teman-teman dari LAN untuk sosialisasi P42 ya. Tapi yang masih mengganjal, kebetulan saya diminta untuk menjadi moderator oleh... Bisa didengar suara saya Bu? Bisa Pak, bisa. Silakan Pak. Kebetulan saya diminta untuk menjadi moderator waktu itu. Ya. Ini saya boleh setback sedikit ya, karena saya barangkali kalau tadi pertanyaannya kebanyakan teman-teman yang WI di mana masa regulasinya mulai dari P14, P422, P42 ya, P24 dan P22 dan kebetulan saya barangkali agak beda sedikit gitu loh. Widya Suara yang mulai dari P66. Jadi ini ada hal yang menarik yang perlu saya tanyakan dengan Pak Aswad ini. Dan itu yang selama ini menjadi diri saya yang Pak Aswad bilang tadi bahwa Widya Suara itu tidak harus mengajar gitu kan. Nah, hilangnya nomenklatur spesialisasi itu Pak. Saya jadi bingung juga karena itu dulu pernah kita diskusi dengan sebelum-sebelumnya dengan teman-teman manajemen di LAN sebelumnya, itu kita tidak bisa menghilangkan latar belakang pendidikan kita itu gitu loh. Artinya memang untuk menjadi ahli diakuin di sisi pihak yang lain itu tidak hanya mengajar sampai menyusun macam-macam ya dari itu. Nah saya kemarin minta pencerahan dari Mas Iwan ya waktu itu ya. Kenapa sih dihilangkan spesialisasi itu gitu loh. Mungkin Pak Aswad juga tahu bahwa saya. Dan yang terakhir ini saya jadi bingung juga, saya ingin ada satu pekerjaan yang melibat lintas kementerian ya, yang kami buat dan saya di dalamnya salah satu tenaga yang dianggap ya keahlian itu gitu kan. Nah saya juga agak bingung tuh Pak mau masukkan kemana itu angkanya sekarang ini. Kalau dulu enak saya tinggal masukkan di pengembangan profesi di pedoman gitu kan, dengan dukungan epiden dan biasanya alhamdulillah selama ini tidak ada masalah bagi saya gitu kan. Untuk pengembangan profesi tidak harus menulis terus gitu kan, dari makalah-makalah narasumber saya aja diterima oleh LAN gitu kan. Nah barangkali itu yang pertama ya Pak ya, tapi kalau masalah yang lain-lain mungkin saya ya makmuman aja lah, saya hanya menunggu nanti perkalan pengganti nomor 26-nya mau seperti apa gitu ya. Karena kalau masalah kebutuhan tadi untuk mengajar dan lain sebagainya, kalau saya tergantung permintaan aja Pak. Kalau disuruh ngajar, karena saya latsar itu ngajarnya baru setahun ini, setelah 5 tahun adanya latsar. Saya pikir itu Pak Aswad, mohon maaf saya perlu pencerahan yang pertama tadi, nomor. Baik, terima kasih Pak Bahdar Syah ya, monggo silakan Pak Aswad untuk dijawab. Makasih Pak Bahdar Syah. Wah ini partner saya sebenarnya ini Bu Diana. Ya. Nah, seharusnya nggak bertanya ke saya ini. Jadi gini Pak, kaitannya dengan spesialisasi, ini saya kira akan tetap ada Pak, tapi itu nanti masuk dalam perlan Pak. Karya tulis itu kan tidak bisa lepas juga dari spesialisasi Pak. Ya, jadi apa yang Bapak katakan tadi yang selama ini sudah jalan, semua yang aspek baik yang ada selama ini dan sekaligus memudahkan para widya suara itu kita tetap akan akomodasi Pak. Ya. Nanti mudah-mudahan sebelum ditetapkan menjadi perlan kami juga bisa ketemu dengan para widya suara Pak sebelumnya. Ya, kami ingin mensosialisasikan peraturan-peraturan itu, mana hal yang bisa
ditetapkan langsung mana yang masih perlu mendapatkan perhatian tambahan. Makasih banyak nih Pak sudah mengingatkan kembali, tetapi intinya sekali lagi spesialisasi bagi widyasuara itu tetap penting. Ya, karena itu keahlian masing-masing. Ya, sehingga dan itu nggak bisa samaratakan semua. Bapak-bapak yang ada di LHK tentu saja berbeda misalnya dengan di keuangan, ya toh? Spesialisnya kan berbeda tuh. Jadi ini secara otomatis saya kira Pak. Mungkin gitu aja dulu ya Pak ya. Makasih banyak Pak. Iya, makasih. Baik, terima Jumpa kasih kembali Bapak. Pak Aswat. Tambah satu bisa ya moderator. Pak Hari Ada. itu mau menguji Ya. tuh. Jadi Tambah satu aja. kasih kesempatan dia mau menguji tuh Pak Hari tuh. Oh, baik. Singkat ya Pak. Pak Hari Ya. singkat, silakan. Pak, ya terima kasih Pak Aswat. Itu di salah satu pasal itu kan ada tentang corporate university. Ya, kemudian masing-masing level jenjang fungsional juga diperankan di situ. Nah, sekarang deklarasi sebuah lembaga menyatakan kalau ini masuk dalam kategori corporate university itu apakah cukup dengan peraturan pimpinan setempat, kalau daerah harus peraturan gubernur, atau seperti apa supaya masuk ini kategori corporate university sehingga masing-masing jenjang memiliki kesempatan berperan di konteks itu. Kemudian berikutnya yang kedua Pak Aswat, dulu sebelum Permenpan ini disahkan sangat gencar sekali tentang Profesor WI. Nah, meskipun saya sedikit mengikuti prosesnya, dengan adanya Permenpan ini kira-kira dulu semangat spirit bersama-sama untuk ada Profesor WI itu apa masih ada atau sudah kena blok tertutup begitulah. Sekarang dulu kan ada asisten trainer, ada junior trainer, senior, kemudian ada profesor in trainer yang muncul itu prime in trainer. Nah, seperti apa supaya spirit itu tetap kita jaga. Yang ketiga, ini titipan dari pimpinan kami di BPSDM Pak Aswat, itu hasil rapat koordinasi dengan penyederhanaan birokrasi ada sekitar 130 dari jabatan administrator ke fungsional. Seperti kata Pak Aswat tadi, mereka diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan. Kalau tidak mengikuti pelatihan, maka mereka tidak bisa mengajukan angka kredit meskipun menjalankan tugas jabatan di fungsional yang baru. Nah, itu adalah tugas dari BPSDM untuk menyediakan, memfasilitasi para JF yang beragam jenis JF-nya itu untuk mengikuti pelatihan supaya jabatannya bisa dinilai angka kredit. Terima kasih Pak Aswat, mohon pencerahannya, mohon petunjuk. Terima kasih. Ya baik, terima kasih. Pak Hari, silakan Pak Aswat. Ini Pak Hari ini selalu membuat saya habis gugur rambut saya. Karena pertanyaannya selalu sangat berat. Dan tidak pernah satu pertanyaannya kalau ke saya tuh Pak Hari. Kayaknya selalu 3 ya Pak. Selalu minimal 2 itu kalau beliau. Nanti kalau ada webinar berikutnya jangan sampai dikirim lagi ke Pak Hari. Tadi 1 jadi 3 ya Pak. Iya. Oke, Pak Hari, kaitannya dengan Korpu Bapak, saya tidak bisa menjawab sempurna tentang Korpu ini karena ini akan ada kebijakan yang lebih tinggi lagi. Sebenarnya ini jujur kami sampaikan, Lembaga Administrasi Negara berharap aturan tentang Korpu ini berupa peraturan presiden, Pak. Nah, mungkin dalam peraturan presiden itu nanti akan melihat apa kewenangan masing-masing daerah, apa kewenangan masing-masing instansi. Karena mau tidak mau di dalam peraturan pemerintah itu memang sudah muncul kata Korpu ini, Pak. Ya, PP 17 2020 itu kan sudah muncul di dalam situ bahwa pelaksanaan pengembangan kompetensi ya itu dilaksanakan berbasis corporate university. Itu sudah muncul, Pak. Nah, saya belum bisa menjawab secara detail karena aturan tertingginya belum ada ya. Mudah-mudahan nanti akan ada jawaban dalam waktu yang tidak terlalu lama, Pak Ari. Mengenai profesor bagi widyasuara, saya kira ini perjuangan kita yang sangat intens dulu. Sebelum dirancang perubahan Permenpan ini, jujur secara pribadi,
waktu saya baru diangkat sebagai kapus di tempat ini sekarang, salah satu permintaan Pak Kepala LAN itu adalah bagaimana menginisiasi supaya Widyaswara itu bisa mendapatkan predikat sebagai profesor. Itu yang pertama, Pak. Saya masih ingat sekali selesai pelantikan saya menghadap, minta arahan beliau, kira-kira ada enggak kira-kira aspek-aspek urgen yang perlu kami lakukan. Dan Pak Adi waktu itu menyatakan itu, coba inisiasi untuk bisa mewujudkan Profesor Widyaswara. Nah, pada saat itu saya sudah berbicara dengan Deputi di Kemenpan RB, yaitu Pak Iwan masih waktu itu. Bahkan salah satu permintaan beliau juga adalah tolong juga Pak Aswad diperbaiki orasi-orasi, materi-materi orasi ilmiahnya. Makanya mohon maaf materi-materi orasi ilmiah sekarang ini semakin kita semakin mengarah kepada upaya-upaya perbaikan tuh Pak. Makanya ada ujian tutup dan semacamnya sebelum masuk ke orasi. Karena itu permintaan waktu itu. Jadi prinsipnya waktu itu sebenarnya disetujui itu. Termasuk kepada BKN juga saya bicara dengan Pak Aris, dia sampaikan bahwa coba dirancang aja di dalam peraturan Permenpan yang baru. Makanya kita masukkan. Kemudian ketika desain awal rancangan Permenpan ini, kita kan sebelum dibahas lebih jauh, kita juga sajikan di depan para pimpinan di Kemenpan RB. Saya masih ingat saya menyajikan itu, juga teman-teman dari BKN sekaligus bersamaan waktu itu. Dan prinsipnya semuanya waktu itu setuju, Pak. Makanya kita lanjutkanlah itu proses-prosesnya sampai dialog-dialognya banyak sekali, Pak Ari. Ini sengaja saya menyampaikan panjang lebar ini sebagai akuntabilitas saya di dalam proses ini. Waktu itu juga APWI hadir pada saat penyajian awal. Dan semua bahkan ada yang mengatakan waktu itu, saya masih ingat dari BKN, ya jangan nanti dibatasi hanya mereka yang sudah doktor, karena banyak juga Widyaswara yang masih magister itu punya pengalaman yang bagus, punya pengetahuan yang bagus. Kenapa enggak? Itu juga bisa mendapatkan nanti gelar profesor. Itu semua kita desain sampai syarat-syarat untuk menjadi profesor itu semua kita desain. Ujung-ujungnya ya akhirnya itu menjadi pembahasan yang panjang lebar. Kalau enggak salah 3 kali pembahasan ini di akhir-akhir. Bahkan mengundang dari Diknas waktu itu, Dikbud waktu itu, mengundang dari peneliti LIPI, mengundang dari Kemenkumham, banyak yang diundang waktu itu. Saya nggak tahu apakah Pak Hari masih terlibat pada pembahasan itu atau tidak, tetapi dari APWI kami mengundang juga, Pak. Termasuk di akhir terakhir sekali, Pak Kepala LAN menghadap kepada Menpan, dan Menpan sebenarnya setuju. Tetapi ada resistensi waktu pembahasan dengan Kementerian Pendidikan. Kementerian Pendidikan dengan memperlihatkan aturan yang ada, APWI waktu itu juga menyampaikannya. Di situ ada klausul bahwa profesor itu hanya muncul dari perguruan tinggi. Jadi prinsipnya bisa profesor asal diusulkan ke Diknas waktu itu. Nah, kalau dari Lembaga Administrasi Negara, karena bukan pembina APWI ini pembina WI ini bukan perguruan tingginya, maka tidak bisa mendapatkan profesor itu. Cuman kalau pertanyaannya apakah ini kita sudah harus kubur atau masih memungkinkan mendialogkan, ya untuk sementara karena sudah keluar Permenpan terbaru, mungkin kita pending dulu lah Pak. Ya, nanti kalau misalnya revisi Permenpan berikutnya, kalau ada hal-hal yang mendesak, kita cobalah masukkan lagi. Mungkin itu solusi terbaik, Pak. Dan terakhir mengenai pelatihan, Pak, bagi mereka yang perpindahan jabatan tuh. Saya hanya ingin mengatakan begini, Pak. Teman-teman yang ada di BPSDM, di pusat-pusat diklat, ketika terjadi delayering atau penyetaraan jabatannya, Widyaswara itu bukan satu-satunya ya solusi untuk menjadi pejabat fungsional. Banyak, bahkan ada sekarang jabatan fungsional baru ya di tempat kami yang saya katakan tadi, yaitu analis pengembangan kompetensi. Ya, ini inline dengan Widyaswara. Pernah saya ditanya apa perbedaan sih antara APK dengan Widyaswara nantinya? Saya mengatakan kalau APK itu meracik bumbunya, kalau Widyaswara itu memasak.
UMBU itu. Ya, jadi implementasi dari apa yang didesain oleh APK itulah yang dilaksanakan oleh Widyaswara. Apa yang akan dilaksanakan oleh Widyaswara seharusnya diracik dulu, diolah dulu di APK itu, khusus dalam konteks pengembangan kompetensi. Nah, kalau mereka masuk dalam jabatan fungsional itu, masuk dulu ya sebelum, kalau dia Widyaswara, sebelum dia mengajar itu harus lulus dulu pelatihannya, yang dulu kita sebut pelatihan in passing. Inilah yang didesain Bapak Ibu, termasuk Bu Ratna mendesain modulnya, modul digitalnya. Ya, salah satu di antaranya. Terima kasih banyak Bu Ratna yang mendesain itu. Saya kira juga ke depan kita akan masih mendesain beberapa modul-modulnya, terutama kaitannya dengan modul-modul digital yang ada. Mudah-mudahan nanti Pak Hari kita bisa libatkan juga untuk khususnya bagi penjenjangan yang tertinggi Pak, ya, perkonsultasian atau pembuatan buku. Saya kira itu Pak Hari.